Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Haleluya, kita bersyukur buat segala penyertaannya sepanjang hari ini yang kita terima, hingga kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Satu sukacita yang besar bagi setiap kami untuk bertemu dengan saudara-saudara kembali, untuk kita sama-sama bersekutu di tempat ini, amin. Amin. Haleluya, mari kita semuanya, saya undang bangkit berdiri. Kita akan siap hati kita untuk menyembah Dia di tempat ini. Sebab Engkau Tuhan Yesus, kami yang layak dipuja. Sembah dan puji kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami memenuhi setiap tata-Mu Tuhan dengan setiap pujian sembah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Raja kami yang layak disembah. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, Kau melihat Tuhan Yesus, ada sorak-sorai sukacita yang besar Tuhan mengalir atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai
sungguh-sungguh Tuhan, yang rindu kepadamu Tuhan, rindu menggapai hadirat-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami percaya Bapa, kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Sebab Roh-Mu Tuhan sudah memenuhkan setiap hati kami Tuhan, sehingga Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan, yang membawa kami Tuhan tetap ke dalam segala kebenaran-Mu Tuhan, sehingga sukacita, damai sejahtera Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa, buat waktu yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami bisa Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami ini Tuhan Yesus, dengan sukacita, dengan kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya dan kami memakai kuasa Roh Kudus untuk mengikat, menghancurkan segala persetan iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan, roh kegagalan, roh meraskan hati dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, tidak ada kuasa-Mu, tidak ada bagian-Mu atas tempat ini, atas kami semuanya di tempat ini, di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyatnya atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami syukur kepadamu Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Dengan lebih semangat lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan bagi kita semuanya. Immanuel. Salam penyertaan Tuhan. Immanuel. Haleluya. Semuanya kita siap untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. So, sekarang saatnya Tuhan kami berkumpul bersatu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Supaya saya persilakan semuanya duduk kembali. Haleluya. Silakan duduk. Kita tetap memuji menyembah Dia. Tetap bertepuk tangan. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Tiba saatnya kami
mengejar mahkota hidup yang kekal dari Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan. Haleluya. Semua masalah
Benarlah segala jalan-jalan-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Sungguhlah Engkau Tuhan kami yang layak disembah, ditinggikan, dimuliakan Kau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau. Kami mendambakan, kami menantikan Engkau dalam segenap kehidupan kami. Terlebih lagi di masa muda. Daripada setiap umat-Mu ini Tuhan melekat kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi kerinduan, bahkan menjadi milik bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Bapa yang baik semakin memiliki hubungan yang manis, hubungan yang intim, bergaul karib dengan Engkau Tuhan Yesus. Tiap-tiap hari dalam segenap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang berada di sorga untuk pribadi-Mu Tuhan yang berkenan Kau nyatakan bagi setiap kami. Sehingga ibadah ini Tuhan Yesus benar-benarlah mengandung janji untuk hidup ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Janji-janji Tuhan digenapi Tuhan Yesus bagi setiap umat-Mu. Saat ini Tuhan kebenaran-Mu akan disampaikan dan setiap umat-Mu sudah membukakan hati. Biar Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka, memberikan pengertian bagi mereka agar firman Tuhan ini benar-benar menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan, memperlengkapi mereka, membebaskan, melepaskan mereka di dalam nama Yesus, membuat kehidupan mereka tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapa untuk kuasa pengurapan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Kami serahkan waktu ini Tuhan hingga pada akhirnya biar hanya Engkau saja yang bekerja dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Yesus kami mengikat, menghancurkan setiap jalan setan, kegelapan, pikiran mengembara, tidak mengerti firman Tuhan beranjak keluar dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami melepaskan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia ya. Firman Tuhan akan bekerja bagi setiap kehidupan saudara. Terlebih lagi yang menanti-nantikan ya, menanti-nantikan Tuhan, menantikan firman Tuhan. Ya, menantikan Tuhan nah dalam segenap kehidupan saudara ya. Firman Tuhan tidak hanya saudara dengar, tetapi tentu saudara akan memilikinya dan berusaha untuk bisa melakukan ya, agar hidup saudara berubah. Kalau hanya mendengar tanpa melakukannya, tentu kehidupan saudara tidak akan mengalami perubahan ya, akan begitu-begitu saja saudara. Tidak akan ada pertumbuhan, tindakan, perbuatan saudara, bahkan sikap saudara kepada Tuhan, kepada firman Tuhan akan begitu-begitu saja ya. Tapi jikalau saudara mendengar dan saudara mau berusaha untuk melakukan firman Tuhan, untuk hidup dalam firman Tuhan, sepadan dengan firman Tuhan, maka itulah yang akan mengubahkan hidup saudara. Jadi pilihannya itu ada di tangan setiap saudara ya. Tapi saya percaya ya, saudara tentu tidak hanya mendengar, karena itulah firman Tuhan berkata, tapi saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ya. Karena kitab Yakobus berkata, jikalau hanya mendengar tidak melakukan, nah itu menipu diri sendiri. Saya percaya di antara kita semuanya tidak ada yang mau menipu diri kita ya, tapi kita mau memberkati kehidupan kita saudara. Nah ya, dan kemudian nah ini ya, untuk bisa lebih lagi untuk hidup di dalam Tuhan. Nah saya percaya itu kerinduan bagi setiap saudara. Oleh sebab itu mari fokuslah kepada firman Tuhan ini ya. Haleluya. Firman Tuhan kita tahu saudara adalah perkataan Tuhan ya, yang sudah dituliskan oleh nabi-nabinya, hamba-hambanya saudara, melalui pewahyuan Roh Kudus kepada mereka. Kemudian dituliskanlah dalam satu buku yang namanya Alkitab. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi firman Tuhan ini bukan perbuatan manusia. Kalaupun saudara manusia yang menuliskan, tetapi ini adalah perbuatan Tuhan. Ya, sampai sekarang ini, sampai saat ini saudara, nah ini akan disampaikan terus, disiarkan terus saudara. Nah, firman Tuhan ini ya, agar mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan, dan tentu anak-anak Tuhan akan hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, sampai kepada kesudahannya. Oke lah, puji nama Tuhan. Seperti tema pada hari ini yaitu kesungguhan.
Nah Tuhan tentu saudara mau supaya semua pemuda-pemudi selagi walaupun ya atau selagi saudara masih muda, tentu Tuhan mencari kesungguhan hati, ya, kesungguhan hati. Kalau hati saudara bersungguh-sungguh, nah tentu ada tindakan-tindakannya. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh saudara, dan tentu juga ada tindakannya, yaitu semuanya akan kelihatan dari tindakan, dari perbuatan, ya. Ya, seperti firman Tuhan berkata, pohon itu dikenal daripada buahnya, ya. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata. Kalau berkata-kata, nah semua bisa saudara ya. Tapi untuk melakukannya ini yang paling penting dan sangat diperlukan. Nah, karena firman Tuhan tidak hanya sekedar pengetahuan, ya, tapi firman Tuhan adalah satu, nah kehidupan saudara, nah ya, yang harus dikerjakan bagi setiap umat Tuhan. Karena jikalau dikerjakan, itulah yang akan mengubahkan hidupnya, membuat dia tidak akan pernah sama ya. Pola pikirnya, perkataannya, perasaannya, tindakannya saudara, perbuatan-perbuatan, bahkan keputusan-keputusan yang dia ambil saudara, tentu itu semuanya akan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran. Tetapi kalau tidak melakukan, tentu bisa saudara penyimpangan-penyimpangan dari perbuatan, tindakan, perkataan, pemikiran dan perasaan saudara itu bisa terjadi ya, penyimpangan daripada kebenaran, penyimpangan daripada firman Tuhan. Nah, seperti yang sering disampaikan, nah hidup kita, hidup saudara itu sebagai anak Tuhan bukan hanya pada saat ibadah ya. Pada saat ibadah ini kan saudara semuanya bisa fokus ya, semuanya bisa manis, bisa duduk manis saudara, semuanya bisa ini ya, ramah, baik saudara, bersikap dengan baik. Tetapi kita perlu ketahui kehidupan anak Tuhan tersebut saudara tidak hanya pada saat ibadah, bukan hanya pada saat di gereja ya, tetapi di luar sana. Nah itulah makanya saudara diperlengkapi dengan firman Tuhan supaya hidup saudara di luar sana nah tidak serupa dengan dunia ya, tetapi tetap menjaga hidup saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Yuk kita baca saja saudara, Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama, semua membaca ya. Haleluya, puji nama Tuhan. 1, 2 ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Puji nama Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja bagi setiap saudara ya, untuk bisa mengerti akan firman Tuhan ini. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena standar daripada firman Tuhan itu Tuhan tidak inginkan saudara mengalami penurunan ya, tetapi standar kebenaran firman Tuhan itu harus kita jaga, itu harus tetap. Haleluya, sesuai dengan kebenarannya ya. Bagaimanapun zaman, kalaupun dikatakan sekarang ini generasi Z, nah besoknya entah generasi apa, tapi firman Tuhan tidak akan mengalami penurunan. Haleluya, tetapi saudara sesuai dengan standar yang sudah Tuhan tetapkan. Haleluya. Nah dunia bisa berubah-ubah saudara ya, tapi standar firman Tuhan tidak bisa dikurangi. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang harus saudara lakukan dan kerjakan ya. Makanya marilah setiap pemuda-pemudi yang sudah dipilih oleh Tuhan ya, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, supaya menjaga kehidupannya ya, untuk di dalam kebenaran. Nah seperti dikatakan di sini, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing. Nah ya, jadi Paulus nah tentu berserta dengan ininya ya, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan Paulus ini menginginkan agar masing-masing, berarti setiap pribadi lepas pribadi, tidak hanya 1 atau 2 orang saudara ya, tapi setiap umat Tuhan. Nah setiap saudara yang ada di sini, bahkan setiap mendengar kebenaran firman Tuhan ini, nah supaya apa saudara, masing-masing menunjukkan kesungguhan ya. Jadi saudara tunjukkan
Kesungguhan saudara itu hidup dalam Tuhan. Haleluya. Kesungguhan saudara mengikut Tuhan. Kesungguhan saudara untuk melakukan firman Tuhan. Kesungguhan saudara untuk mengasihi Tuhan. Kesungguhan saudara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kesungguhan saudara untuk beribadah. Kesungguhan saudara untuk melayani harus ditunjukkan saudara. Ya, harus ditunjukkan melalui apa? Tentu melalui perbuatan-perbuatan yang berubah saudara, yang mengalami pertambahan, tidak biasa-biasa. Makanya setiap kita bisa mengkoreksi, ya, bisa kita introspeksi diri kita masing-masing saudara ya, dengan terlebih lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara miliki. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah itu, nah apakah saudara, nah kehidupan kita ini sudah sepadan, sudah seturut dengan yang Tuhan mau, sudah seturut dengan yang Tuhan kendaki saudara, apakah sudah bernyala-nyala, apakah sudah bertumbuh dan bertambah-tambah atau tidak, ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi nah firman Tuhan ini mengingatkan betapa saudara ya. Nah tentu ini adalah pernyataan Tuhan melalui hamba Tuhan Paulus beserta dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Menginginkan bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi masing-masing pribadi lepas pribadi, pemuda-pemuda, pemudi. Nah pemudi di dalam Tuhan semuanya harus menunjukkan, haleluya, menunjukkan kesungguhan. Menunjukkan kesungguhan saudara. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, yang sama. Jadi tidak ada satu dua orang yang bertambah-tambah, bernyala-nyala dalam Tuhan, tetapi yang lain saudara, nah tidak bernyala-nyala, tidak bertumbuh, atau saudara semakin ini ya, semakin berkurang, semakin menurun saudara. Nah Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Haleluya. Tetapi semuanya bersama-sama. Makanya yuklah masing-masing saling mengingatkan satu dengan yang lainnya saudara. Haleluya. Nah karena kita ini saudara itu sudah dipilih Tuhan. Berarti kalau yang dipilih itu saudara itu sudah diususkan. Berarti memang berbeda. Kalaupun masih ada di dunia, masih ada di bumi ini. Haleluya. Yang memilih saudara siapa? Bukan manusia. Tapi yang memilih saudara itu adalah Tuhan sendiri. Siapa percaya bahwa dia dipilih Tuhan? Katakan saya. Iya, nah saudara ya, jadi Tuhan yang memilih saudara. Nah ya makanya, nah saudara ada bersama-sama ya pada saat ini ya. Makanya saudara menjadi anak Tuhan, tidak hanya sekedar anak Tuhan, tetapi saudara rindu akan Tuhan, saudara rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, bahkan saudara rindu bergaul karib dengan Tuhan, saudara rindu mendengarkan suaranya, saudara rindu untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, yang akan mengubahkan hidup saudara dimanapun saudara berada, tentu akan menjaga kehidupan saudara ya. Jadi tidak hanya saudara dalam ibadah dalam gereja, nah baik-baik saudara ya, menjaga kehidupannya sebagai anak Tuhan. Tapi di luar sana saudara, nah berubah ya, berubah karena yang tidak baik atau kompromi dengan dunia, serupa dengan dunia. Nah bukan seperti itu, hidup kita ini bukan dua ini ya. Bukan dua pribadi saudara, hidup kita ini anak Tuhan, bukan ini ya, seperti bunglon saudara ya. Kalau dia di tempat yang apa, yang gelap atau hitam dia menjadi hitam. Kalau dia di tempat yang coklat saudara, dia menjadi coklat ya. Kalau dia misalnya saudara berada di tempat, nah ini yang agak-agak warna ini ya, warna merah, nanti dia bisa berubah jadi merah. Nah kehidupan anak Tuhan tidak seperti itu, haleluya. Dimanapun berada tetap menjadi anak Tuhan. Haleluya. Nah dimanapun berada tetap menjadi pelayan ya. Jadi bisa menjaga kehidupannya. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kenapa diingatkan? Supaya menunjukkan kesungguhan yang sama. Haleluya. Coba lihat dulu kiri kanannya. Ada enggak kesungguhan? Di wajahnya, di hatinya, lihat dulu saudara, serius saudara, sungguh-sungguh, ayo pancarkan dari dalam, haleluya. Nah ya, bahwa semuanya bersungguh hati, amin. Nah kenapa saudara yang kasih nama Yesus ya, karena dikatakan untuk menjadi pengharapanmu itu suatu milik yang pasti ya, supaya pengharapanmu itu ya, siapa yang memiliki pengharapan saat ini kepada Tuhan, katakan saya. Tentu semuanya memiliki pengharapan ya. Tuhan aku ingin ini, itu, sana, sini, A, B, C, D, F. Ya pasti ya ingin
Nah saudara, banyak Allah ya, ingin pekerjaan yang lebih baik, ingin, nah ini tadi perkuliahannya, sekolahnya yang lebih baik, ingin apa saudara, jenjang karirnya yang lebih baik, sudah punya sepeda, ingin punya sepeda motor, sudah memiliki sepeda motor, ingin memiliki, nah roda 4, sudah memiliki roda 4, ingin memiliki apa saudara, roda 6, haleluya. Ya, sudah memiliki nanti kos-kosan saudara eksklusif atau apartemen, wah ingin memiliki rumah sendiri. Sudah memiliki rumah sendiri satu, saudara ingin lagi 2. Sudah 2 ingin lagi yang bertingkat ya, bertingkat 2. Sudah ada bertingkat 2 ingin lagi bertingkat 3, itu tidak apa-apa saudara ya. Tapi satu hal saudara ya, untuk menjadikan pengharapan itu suatu milik yang pasti harus memiliki kesungguhan. Haleluya. Harus memiliki kesungguhan di dalam Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh saudara, pengharapanmu itu nanti tinggal sekedar pengharapan. Ya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena untuk menjadikan pengharapan itu suatu milik yang pasti tentu itu ada proses. Nah inilah, di proses inilah saudara ya, secara daging tidak mengenakkan. Kalau mau saudara ya, kalau berpengharapan, kalau kita berharap misalnya hari ini, kalau bisa ya hari inilah jadi ya. Saudara yang kasih nama Yesus, tanpa menunggu waktu-waktu yang lama. Tuhan, kenapa lama sekali Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Oh, pasti saudara, banyak pertanyaan di hati, banyak pertanyaan di pemikiran. Tapi satu firman Tuhan mengingatkan bagaimana supaya pengharapan itu menjadi satu milik yang pasti, yaitu menunjukkan apa? Kesungguhan hati. Haleluya. Menunjukkan kesungguhan hati. Hidup di dalam Tuhan, mengikut Tuhan. Ini firman Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Nah inilah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jalan-jalan yang harus saudara lakukan. Amin. Yang harus saudara kerjakan. Kalaupun saudara mungkin di luar sana mendapatkan ya, mendapatkan saudara ini ya, cara yang jitu ya, bagaimana supaya berhasil, bagaimana supaya menjadi kaya, bagaimana ya supaya apalah saudara, ya segala sesuatu yang dikerjakan, oke puji nama Tuhan, itu semua tidak salah. Tetapi saudara, karena saudara di dalam Tuhan tentu saudara tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Amin. Tidak bisa lepas daripada firman Tuhan. Makanya tunjukkanlah tiap-tiap hari kesungguhan hatimu itu hidup di dalam Tuhan. Supaya pengharapan-pengharapanmu itu menjadi suatu milik yang pasti akhirnya nanti. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, Tuhan yang berjanji tentu Tuhan menggenapinya. Haleluya. Nah ya, Tuhan yang berjanji Tuhan menggenapinya saudara ya, itu pasti. Nah jadi tapi satu hal, yuk mari lakukan apa yang menjadi bagian saudara. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan inginkan daripada setiap anak-anak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu apa saudara? Menunjukkan kesungguhan. Menunjukkan kesungguhan saudara ya, tidak biasa-biasa. Sungguh-sungguh pasti ada bedanya. Haleluya. Nah ya, makan yang biasa-biasa dengan sungguh-sungguh pasti saudara tahu kan. Misalnya ada 2 orang yang makan saudara ya, pasti saudara akan tahu mana ini yang sungguh-sungguh ya, mana yang biasa-biasa. Kalau sungguh-sungguh pasti dia lahap saudara. Mungkin kenapa? Mungkin karena dia sudah sangat kelaparan, atau saudara karena dia mengejar waktu ya, karena waktunya hanya sedikit saja. Oh pasti dia. Atau saudara makanan itu memang sesuai dengan apa? Nah kesukaannya, yang diinginkannya, makanya oh dia tidak berlambat-lambat. Wah, nah ya dia lahap terus. Nah berarti kan tahu membedakan, dia sungguh-sungguh makan. Atau saudara yang bekerja ya, misalnya ada 2 orang saudara bekerja, atau kita katakanlah menyapu rumah. Pasti saudara akan tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Ya, haleluya. Yang sungguh-sungguh itu pasti dia serius saudara ya, dengan menyapu saudara, tidak hanya sapu gini ya sekedar saja, tidak. Pasti dia akan sapu saudara dengan sungguh-sungguh, dia serius saudara ya. Tidak misalnya nyapu sebentar kemudian lepaskan, lihat dulu handphone ya saudara, kemudian malah lebih banyak mungkin melihat handphonenya daripada menyapunya tadi ya. Ya seharusnya udah selesai saudara, tapi tidak selesai. Nah itu tandanya apa saudara? Karena dia tidak sungguh-sungguh. Haleluya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh pasti dia serius ya, diselesaikannya itu saudara. Nah ya, dia tidak mau terganggu, dia bertanggung jawab untuk bisa mengerjakan.
Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, untuk hidup dalam Tuhan tentu saudara juga tahu bagaimana untuk sungguh-sungguh. Haleluya. Berarti benar-benar mempersiapkan diri saudara, mempersiapkan kehidupan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan, sebagai pemuda, sebagai pemudi. Tentu saudara tahu ya, bagaimana yang sungguh-sungguh itu untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Mengejarnya saudara. Haleluya. Makanya kan firman Tuhan berkata, berlari-lari untuk sampai kepada panggilan surgawi, enggak berlamban-lamban, enggak berlambat-lambat saudara, tidak menunda-nunda, lebih banyak parkirnya daripada jalannya, enggak nyampe saudara. Haleluya. Saudara misalnya mau ke Semarang, bisa saudara ditempuh dengan 3 jam. Nah tapi karena berlambat-lambat tadi, bisa apa saudara? Bisa 1 hari. Ya. Harusnya nyampe jam 10 pagi, berangkat jam 7 dari Yogyakarta. Harusnya nyampe Semarang jam 10. Tapi saudara, nah ini tadi, karena berlambat-lambat tadi, nah tidak siap saudara. Ya tidak siap. Mungkin saudara dia tidak perhatikan, misalnya dia bawa kendaraan, tidak dia perhatikan. Nah sampai saudara baru berapa kilometer, ternyata bensin atau, nah ini ya belum diisi, ya harus singgah lagi ke pom bensin. Padahal antrinya panjang saudara ya. Nah sudah diisi, kemudian jalan lagi berapa kilometer, ternyata bannya gembos. Berhenti lagi cari bengkel, bengkelnya jauh saudara, harus mendorong, panggil-panggil lagi. Makanya tidak nyampe-nyampe ke Semarang. Nah kenapa saudara? Tidak sungguh-sungguh, tidak mempersiapkan. Makanya terjadi seperti itu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah itu semua yang bisa gambaran daripada kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Nah ya, karena apa saudara, kita ini menuju kepada perjalanan ya, kepada kehidupan yang kekal. Nah ya, jadi perlu kesungguhan hati supaya sampai. Kalau tidak sungguh-sungguh saudara, banyak ininya, parkirnya, banyak berhentinya, tidak akan sampai. Aduh nanti dululah Tuhan, aku mau ini, mau A, B, C, D, E. Padahal Tuhan berkata, anakku ini sudah waktunya kau harus bangkit. Harus bangkit menjadi terang. Sebab kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atasmu. Ini waktunya, ini kairos, ini waktunya Tuhan. Tapi selalu berkata, nanti dululah Tuhan. Besoklah Tuhan, minggu depan lah, bulan depan lah, tahun depan lah. Padahal Roh Kudus sudah berbicara berulang-ulang, ayo anakku, sudah waktunya, sudah terlalu banyak waktu itu terbuang, tidak berjalan dalam kehendakku, tidak berjalan seturut dengan apa yang aku mau. Ayo anakku, ini waktunya, selagi masih ada waktu, selagi aku berikan kesempatan, ayo tinggal sedikit lagi waktumu. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, bisa saja. Nah Roh Kudus berbicara karena Tuhan itu sangat mengasihi kita ya. Karena seperti firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi Tuhan mau supaya semua berbalik, bertobat, datang pada Tuhan. Atau saudara semua sampai kepada akhirnya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi yuk mari pemuda-pemudi, ya tunjukkanlah kesungguhan hatimu hidup di dalam Tuhan. Kalaupun saudara seolah-olah seperti sekonyong-konyong, mungkin saudara lihat tidak ada memperhatikanmu, sepertinya saudara lihat dengan kasat mata, biasa-biasa sajanya. Nah ya, dia pun lihatlah dia sungguh-sungguh hidupnya seperti itu. Itu tipuan daya saudara. Haleluya. Tipu daya itu, kalau perkara roh dilihat dengan kasat mata, ya itu tipu daya. Coba saudara masuk ke alam roh, pasti saudara tahu. Haleluya, bagaimana yang sesungguhnya, bagaimana yang sebenarnya. Tapi kalau saudara lihat kasat mata, si A itu kadang datang, kadang tidak, kadang sungguh-sungguh, kadang tidak sungguh-sungguh, hidupnya baik-baik saja. Itu tidak benar, itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah itu hanya pemikiran saudara saja. Ya, hanya kesimpulan saudara ambil. Ya, itu kesimpulan saudara ambil, itu tidak seturut dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak seturut dengan firman Tuhan saudara, itu semuanya tidak benar. Ya, tidak benar. Itu semuanya membuang-buang waktu. Ya. Saudara, kita tidak bisa tambahkan waktunya. Karena setiap kita punya waktu, punya kesempatan yang masing-masing berbeda. Tentunya saudara, sesuai yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita masing-masing, bagi setiap saudara. Makanya saudara, setiap kesempatan itu, setiap waktu yang Tuhan berikan, ayo mari sungguh-sungguh, haleluya, sungguh-sungguh saudara. Ya, jangan lihat si A si B yang tidak sungguh-sungguh.
Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, saya kasih saudara satu pengertian. Nah kita ini kan masih ada di dalam daging dan kita masih ada dalam bumi. Biasanya saudara daging panca indera kita ini, bahkan semua anggota tubuh kita ini condong saudara kepada yang tidak benar, kepada yang tidak baik. Itu condong sekali, gampang sekali, mudah sekali saudara. Sekali saja dilihatnya langsung dia tangkap, langsung dia lakukan yang tidak betul, yang tidak benar. Nah, ya, saudara yang kasih dalam Yesus, kemudian itu menjadi alasan bagi dia untuk tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, jadi mudah sekali terbawa arus yang tidak baik. Mudah sekali saudara terbawa arus yang tidak benar. Ya, jadi hati-hati. Haleluya. Hati-hati saudara. Ya, terlebih lagi saudara di masa muda saudara, hati-hati. Di luar sana tentu banyak tawaran. Banyak tawaran saudara ya. Sepertinya, nah itu kesempatan bagi saudara ya. Tapi sesungguhnya saudara itu kesempatan bagi daging, bukan kesempatan bagi roh. Hati-hati. Keinginan daging itu saudara membawa kepada maut. Ya. Tapi keinginan roh itu membawa kepada apa? Kehidupan. Hidup untuk saat ini dan hidup yang akan datang. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Tuhan digenapi Tuhan di bumi ini sempurna dan segera. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yuk masing-masing saya percaya semuanya pasti tahu bagaimana bersungguh-sungguh hati. Kalau saudara mengetahui selama ini saudara tidak bersungguh-sungguh hati, stop, berhenti, keluar dari sana. Haleluya. Stop saudara, berhenti. Ya, keluar dari sana, ya. Keluar dari sana, jangan mau saudara terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik, yang tidak benar. Itu yang saudara ikuti, ya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Lalu nanti saudara berkata, wah ibu itu kok terlalu banget ya, kok begitu banget. Ya memang iya saudara, ini firman Tuhan, bukan karena ibu. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Karena saya juga mengalami, nah seperti saudara mudanya ini. Oh cinta saya kepada Tuhan begitu gilanya saudara. Betul ya, begitu gilanya. Nah menggebu-gebu saudara, cinta saya kepada Tuhan. Nah semuanya saudara saya terobos. Orang tua ya, keluarga yang tidak mendukung saya terobos. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalaupun saudara di depannya banyak resiko, tapi itulah saudara cinta kasih kepada Tuhan tersebut. Begitu gilanya kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, jadi kalau saudara mau ngasih, mau cinta kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Pemuda-pemudi saja kalau saling mengasihi, saudara gak mau kan setengah-setengah kan. Haleluya. Nah siapa yang mau saudara cintanya bertepuk sebelah tangan? Ya gak ada yang mau. Bagaimana bertepuk sebelah tangan? Ya gak bisa bertepuk, namanya bertepuk sebelah tangan. Ya, kadang-kadang saudara WL ini yuk kita bertepuk tangan yuk di atas kepala. Ya, dia hanya membuat gambaran, gak bisa karena satu tangannya memegang apa? Megang mikrofon. Ya kan, yuk bertepuk di atas kepala. Nah itu kan bertepuk tangan saudara. Gak bisa, gak ada tepukannya. Kalau bertepuk itu harus kedua tangan. Haleluya, sehingga terjadilah tepukan. Coba bertepuk dulu yuk. 1, 2, ya. Iya, puji nama Tuhan. Nah itu baru bertepuk. Tapi coba dulu bertepuk sebelah tangan yuk. 1, 2 ya. Ya gak ada kedengaran, itu bukan bertepuk, itu apa namanya saudara? Memukul-mukul angin ya. Nah ya, jadi gak ada gunanya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kan berbeda kan? Ya, bersungguh-sungguh bertepuk tangan dengan tidak bertepuk tangan itu ada bedanya. Kalau bersungguh-sungguh bertepuk tangan tentu kedengaran. Tapi coba tidak bersungguh-sungguh saudara, apalagi bertepuk sebelah tangan, nggak ada tepukannya ya. Jadi tidak ini saudara ya, firman Tuhan ini benar-benar ya. Jadi tunjukkan kesungguhan, harus ada kesungguhan melalui tindakan-tindakan yang saudara kerjakan, lakukan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, makanya kan firman Tuhan berkata, jikalau engkau mendengarkan suaranya. Ya, jadi Tuhan itu kerap sekali saudara memperdengarkan suaranya karena sangat mengasihi. Ya,
Kalau manusia, nah bisa saudara, udah 1-2 kali diingatkan, wah ya sudah, terserah sama kamu. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Dia perdengarkan suaranya terus, ayo anakku, ya ayo anakku. Kalau engkau mendengarkan suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu, ya. Jangan dikeraskan hati. Haleluya. Tapi biarlah membukakan hati, ya. Supaya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu benar-benar saudara miliki. Nah ya, jadi yuklah mari tunjukkanlah saudara kesungguhan ya masing-masing, tidak 1-2 orang, tidak hanya pelayan. Mungkin saudara berkata, oh dialah yang perlu sungguh-sungguh, dia akan pelayan, dia akan pelayan kelompok sel, oh dia akan pelayan ini, pujian penyanyi musik selebrasi, oh dia akan pelayan ini. Nah ini saudara ya, mungkin pelayan ibadah minggu, ibadah pemuda pun remaja dan segala sesuatunya, tidak saudara. Oh dia kan guru sekolah minggu, dialah yang perlu sungguh-sungguh, tidak. Tapi firman Tuhan berkata masing-masing, berarti lepas pribadi. Haleluya, pribadi lepas pribadi. Semuanya harus menunjukkan kesungguhan yang sama. Untuk apa saudara? Menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Haleluya ya. Nah kalaupun saudara, nah ini tadi ada proses ke sana. Ada proses. Nah proses inilah ya, perlu di sini saudara. Nah perlu kesabaran ya. Haleluya. Nah perlu tetap percaya, perlu tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan saudara ya. Nah tetap menantikan Tuhan. Karena semuanya indah pada waktunya. Tapi satu hal jangan lupa, lakukan bagian saudara. Tunjukkan kesungguhan masing-masing, pribadi lepas pribadi ya. Tidak hanya si A si B, tapi semuanya yuk. Supaya pengharapan itu menjadi satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Amin. Haleluya. Nah ya. Jadi untuk itu saudara, hidupkan terus rohmu ya. Bukan hanya hidup saudara, tapi biarlah bernyala-nyala sehingga engkau bisa melayani Tuhan. Nah ya, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat saudara, 2 Tawarik 16 ayat 9. 1-2 ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Hanya sampai di situ saja. Yuk kita baca sekali lagi bersama-sama dengan suara yang kencang. 1-2 ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan akan limpahkan kekuatan supaya dia bisa tetap kuat di dalam Tuhan bagi orang yang bersungguh hati. Haleluya. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Seluruh bumi saudara. Yang ada di benua Amerika, Eropa, Australia, Afrika, Asia saudara. Bahkan yang ada di bangsa-bangsa. Ya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Siapa yang sungguh-sungguh? Ya saat ini juga saudara. Tuhan lagi melihat. Menjelajah setiap saudara. Tuhan tahu hati siapa yang sungguh-sungguh. Haleluya. Maka saudara dikatakan Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia sehingga tidak akan jadi lemah. Kalaupun saudara dia lagi diproses ya dengan pengharapannya tadi supaya menjadi satu milik yang pasti. Ya. Tuhan cari orang yang bersungguh-sungguh hati. Supaya Tuhan berikan kekuatannya, bukan kekuatan manusia. Kalau kekuatan manusia terbatas saudara, sangat terbatas. Ya, dia lapar saja saudara kekuatannya sudah berkurang. Ya kan? Haleluya. Nah saudara dia mendapati ini saja masalah, kekuatannya sudah bisa berkurang. Apalagi kalau dia sakit, kekuatannya semakin berkurang. Tetapi saudara yang Tuhan limpahkan itu kekuatan Tuhan. Haleluya. Kekuatan Tuhan sendiri akan dilimpahkan bagaimana ya. Supaya anakku yang bersungguh-sungguh hati ini tetap kuat dan teguh. Setia terus sampai kepada kesudahan. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati. Haleluya. Tidak menurun saudara ya. Tidak mengalami pengunduran diri dari apa yang sudah dia pernah kerjakan. Ya, dari apa yang sudah pernah dia layani. Jadi Tuhan limpahkan kekuatan. Jadi Tuhan menyokong. Haleluya. Tuhan menyokong, Tuhan menopang bagaimana supaya tetap kuat teguh di masa-masa apa saudara, proses menantikan supaya pengharapan itu menjadi satu milik yang pasti. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita ya. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri saudara ya. Kalaupun lagi dalam proses, lagi dalam ujian, lagi dalam
Ini saudara ya, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Tapi Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan akan melimpahkan kekuatannya bagi orang-orang yang bersungguh hati, saudara, untuk mencari Dia, ya, untuk hidup di dalam Dia, sehingga anak Tuhan tersebut tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang diperhadapkan kepadanya, saudara, dia tidak menjadi lemah, ya, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi sakit rohnya, saudara, ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tetap menanti-nantikan, saudara, sampai Tuhan menyatakan pada waktunya. Oh, luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat, saudara, ini kita sudah sering dengar karena kehidupan Abraham ini sangat memberkati. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Yuk, haleluya. Makanya Abraham ini, saudara, menjadi bapak orang yang percaya, bapak orang beriman. 1-2 ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Oh, puji nama Tuhan, ya. Jadi di sini, saudara, Abraham ini memainkan perannya, ya, memainkan perannya, saudara, sebagai orang yang beriman. Jadi dia tahu, saudara, oh, bagianku harus aku lakukan. Karena, saudara, ya, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tapi saudara, sekarang bagian kita apa? Kalau bagian Tuhan itu selalu siap, saudara. Saat ini pun sangat mudah, sangat gampang sekali, ya, Tuhan memberikan. Tetapi bagian kita ini di mana? Seperti Abraham ini, saudara, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, menjadi orang yang beriman, ya. Jadi dia tidak hidup, saudara, menurut penglihatan, situasi dan keadaan yang dia lihat, yang dia hadapi, yang dia ini, ya, miliki, saudara, ya. Tubuhnya sudah menjadi lemah, bahkan sudah tua. Umurnya bahkan usianya dikatakan kira-kira 100 tahun. Bahkan dikatakan rahim Sarah itu telah tertutup. Tuhan berjanji, saudara, bahwa bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham dan Sarah seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, saudara. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Tapi lihat, saudara, ya, saat itu Tuhan berjanji, bukan pada saat itu Tuhan nyatakan. Tetapi, saudara, Abraham ini yang menantikannya. Bahkan firman Tuhan berkata, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia sangat percaya pada Tuhan, tapi dia harus memainkan perannya, bagiannya sebagai orang yang percaya. Haleluya, sebagai orang yang beriman. Dia tetap percaya, bahkan dikatakan dia semakin memperkuat imannya, ya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi perlu kesiapan. Haleluya. Perlu kesiapan, ya, supaya siap, saudara, menerima janji Tuhan tersebut. Haleluya. Jadi mari setiap pemuda-pemudi, ya, saudara tahulah apa bagian saudara di dalam Tuhan, supaya janji Tuhan digenapi, supaya pengharapan itu benar-benar menjadi milik yang pasti dalam hidup saudara. Yuk, mainkan, saudara, apa yang menjadi peran saudara sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara kerjakan. Haleluya. Salah satu itu tadi apa, saudara? Kesungguhan hati, ya. Jadi tidak hanya berkata, Tuhan, aku bersungguh-sungguh hati, Tuhan. Tidak, saudara, tapi tunjukkanlah. Yuk, tunjukkan, saudara, melalui perbuatan-perbuatan saudara, ya. Melalui tindakan-tindakan saudara menyatakan bahwa saudara orang percaya, orang yang berada pada Tuhan, orang yang beriman. Ya, tentu ada tindakannya, saudara, ya. Tentu tindakannya tidak bertolak belakang. Ya, saudara katakan aku percaya Tuhan, tapi tindakannya saudara tidak percaya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi yuk mari nyatakan kesungguhan hati. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan, ya. Jadi luar biasa, saudara, ya, iman Abraham ini. Dia sangat dikuatkan kalaupun situasi dan keadaan. Ya, itu saudara, ya, tidak mendukung iman atau janji Tuhan itu digenapi. Tapi itu tidak membuat dia jadi lemah.
tapi dia semakin diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Ya, jadi dia bersyukur, oh terima kasih Tuhan, aku tinggikan Engkau Tuhan, aku agungkan Engkau, sebab bagimu tiada mustahil, segala sesuatu bisa Engkau kerjakan, Engkau lakukan. Jadi dia memuliakan Allah, saudara. Oh luar biasa, mari kita belajar ya. Dia tidak bersungut-sungut saudara ya, tidak berbantah-bantah. Haleluya. Nah tidak mengeluh, Tuhan kenapa ini Tuhan kok begini, kenapa lama sekali. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tidak, tetapi Abraham ini memperkuat imannya dan dia memuliakan Allah. Haleluya, itulah bukti orang yang beriman saudara, memuliakan Allah. Haleluya, tidak menjadi lemah, tidak menjadi tawar hati, tidak mengundurkan diri, tapi semakin memuliakan Allah, semakin memuji menyembah Tuhan, semakin bermazmur kepada Tuhan. Nah itu saudara bukti orang yang beriman. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk Ibrani 12 ayat 12 sampai 13. 1-2 ya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah ini perlu kita kerjakan. Setiap anak-anak Tuhan perlu mengerjakan. Haleluya. Jadi kalau tangan saudara lemah, yuk kuatkan. Kalau lutut saudara sudah goyah, hampir-hampir gak bisa berdiri lagi di dalam Tuhan, gak bisa lagi berdiri sebagai anak Tuhan, saudara harus menguatkan dan meneguhkan. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Saudara melekatkan diri kepada Tuhan. Jangan semakin menjauh. Ya semakin berkurang persekutuannya dengan Tuhan, semakin tidak berdoa. Nah firman Tuhan saudara, nah ya kapan itu? Itu fatal sekali loh saudara, kalau tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Itu satu kesalahan yang fatal sekali ya sebagai anak Tuhan. Haleluya. Nah ya, karena firman Tuhan ini juga berkata, ayo sebab itu kuatkan tanganmu yang lemah. Tanganmu yang lemah itu ayo kuatkan. Bagaimana caranya? Semakin berdekat kepada Tuhan. Sudah tahu lemah tangannya, lututnya saudara sudah hampir-hampir goyah, tidak bisa berdiri. Jangan menjauh lagi dari Tuhan. Semakin mendekat kepada dunia, semakin melakukan saudara perkara-perkara dunia, ya semakin lemah, semakin inilah, semakin bukan lagi goyah, tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri sebagai anak Tuhan. Kalau sudah kompromi saudara, makanya tidak suka lagi perkara roh, tidak suka lagi ibadah. Bukan karena ini saudara zamannya, bukan hanya karena generasi Najat tadi saudara, tidak. Bukan saudara ya. Kalau firman Tuhan ini berkata saudara, karena dia tidak mau menguatkan. Dia semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Makanya apa? Tangan yang lemah semakin lemah, semakin gak bisa berbuat apa-apa lagi. Lutut yang goyah tadi saudara, ya udah semakin tidak bisa berdiri lagi, karena menjauh dari Tuhan. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan, haleluya. Sebab itu ayo kuatkanlah tanganmu yang lemah, lututmu yang goyah itu ayo kuatkan dengan cara bagaimana? Datang kepada Tuhan. Amin. Supaya kekuatan Tuhan itu mengalir. Haleluya. Nah itu kan menunjukkan dia bersungguh-sungguh hati, seperti firman Tuhan tadi kita tawari, yang kita baca tadi. Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati. Untuk apa? Melimpahkan kekuatan kepadanya. Haleluya. Nah ya, kemudian dikatakan yuk luruskan jalan bagi kakimu. Ya, jangan lagi menyimpang ke kanan ke kiri saudara. Jangan menyimpang. Kalau sudah tahu saudara kompromi, kenapa saudara tetap di sana? Kenapa harus saudara kerjakan, lakukan lagi? Sudah tahu itu, ya saudara sudah tahu, udah mengerti itu salah, itu nggak benar. Ya, diperbuat anak Tuhan, dilakukan oleh pelayan. Tapi saudara tetap di situ. Jika saudara lakukan seperti itu, nah ini tadi, sehingga yang pincang itu semakin terpelecok. Kalau ada saudara anak-anak Tuhan yang sudah lemah imannya, melihat saudara hidup tidak benar, ya semakin terpelecok, dia semakin jatuh, semakin ikut dia saudara. Nah terbawa arus ya. Padahal firman Tuhan berkata, yuk luruskan jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok ya. Yang sudah pincang kehidupan rohnya itu saudara, nah itu supaya enggak terpelecok. Nah karena melihat apa? Kehidupan anak-anak Tuhan itu menjadi berkat. Haleluya. Oh dia pun di apa saudara ya, dibangkitkan, dia pun
saudara diberkati, disadarkan. Sehingga apa saudara? Ya, yang pincang itu tidak terplecok, tetapi apa? Menjadi sembuh. Kehidupan rohnya menjadi sembuh. Kenapa? Kehidupan anak-anak Tuhan menjadi berkat. Dia lihat saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah karena kita juga harus menjaga hidup kita ini supaya kehidupan kita menjadi berkat ya. Supaya yang lemah imannya saudara, dia bisa dikuatkan, diteguhkan melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia untuk hidup dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak menjaga hidup saudara ya, orang yang lemah melihat saudara kompromi, saudara tidak melakukan firman Tuhan, oh dia pun semakin terplecok. Ya, semakin jatuh dia saudara, bahkan semakin jatuh dia semakin dalam. Oh begitu toh, oh itu pelayan saja bisa begitu, apalagi aku yang masih baru. Nah dia pun oh ternyata nggak salah ya. Nah ini tadi seperti saya katakan tadi ya, kalau untuk daging itu mudah sekali loh saudara terbawa arus. Jadi hati-hati. Haleluya. Jadi kita harus hati-hati ya, kita menjaga hidup kita ya, supaya orang yang sudah lemah imannya tidak semakin lemah. Tetapi saudara melihat kehidupan kita, dia bisa menjadi sembuh. Haleluya, dia bisa dipulihkan, dia jadi sungguh-sungguh lagi untuk mengikut Tuhan. Itulah menjadi bagian kita saudara ya. Untuk pemuda-pemudi di luar sana saudara, bahkan pemuda-pemudi yang ini saat ini saudara yang tidak sungguh-sungguh oleh karena banyak hal mungkin saudara, tapi melalui kehidupan kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan saudara, maka itu akan memberkati dia ya, membuat dia sembuh, memulihkan dia saudara. Percayalah itu pasti jadi karena firman Tuhan iya dan amin. Haleluya, haleluya ya. Jadi mari jaga hidup saudara dimanapun berada. 1 Korintus 15 ayat 58 1-2 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, sudah 1 Korintus 15 ayat 58 ya, ini firman Tuhan yang luar biasa. Udah biasa. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Katakan amin saudara. 1, 2 ya. Amin. Ya jadi. Nah ya, kita harus aminkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Nah Tuhan berkuasa menggenapinya. Makanya diingatkan lagi, ayo saudara-saudaraku yang kekasih ya, ayo berdiri teguh dalam Tuhan, berdiri teguh sebagai anak Tuhan, berdiri teguh sebagai pemudanya Tuhan, berdiri teguh sebagai pemudinya Tuhan. Ayo anak-anakku, dikatakan jangan mau goyah, kalaupun di kiri kananmu seolah-olah tidak mendukungmu, walaupun di kiri kananmu rebah saudara ya, tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tapi mari tetap berdiri teguh. Haleluya. Bahkan jangan goyah ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dan dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah ya, jadi kalau saudara tidak giat di dalam pekerjaan Tuhan, saudara, nah keluar dari sana. Yuk mari giat saudara ya, di dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sebab kamu tahu, hari ini kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ini firman Tuhan. Ya, jadi semuanya Tuhan perhitungkan. Apa yang saudara korbankan, apa yang saudara bayar untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup dalam Tuhan, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harganya berapa yang sudah saudara bayar. Nah, semuanya itu dikatakan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkata loh. Ya. Manusia aja mungkin berkata saudara kita percaya. Wah kamu itu kalau begitu cara kerjamu oh pasti kamu berhasil. Kalau begitu cara belajarmu oh pasti kamu ini berhasil. Ya, nah kita saja saudara bisa percaya ya kan dengan perkataan manusia. Oh kamu kalau begitu giatnya wah pasti kamu berhasil. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, ini Tuhan berkata sebab kamu tahu. Haleluya. Kalau selama ini tidak tahu hari ini tahu saudara ya. Jadi harus mengetahui, haleluya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya,
persekutuanmu dengan Tuhan, apapun itu saudara ya, mau persekutuan saat teduh pagi, mau memuji menyembah Tuhan, memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan, membawa jiwa, menjemput jiwa, saudara mengunjungi jiwa-jiwa. Nah kalaupun jiwa itu mungkin saudara dia masih menolak, dia berjanji datang tapi tidak datang, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu semuanya tidak ada yang sia-sia. Haleluya, haleluya ya, tidak ada yang sia-sia. Tuhan tahu apa yang saudara perbuat ya. Berapa harga yang sudah saudara bayar, Tuhan mengetahui. Manusia bisa tidak tahu, tapi Tuhan mengetahuinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Semuanya itu tertulis. Mungkin saudara nantikan, apa ya upahnya ya, apa upahnya. Tapi percayalah, Tuhan sudah tuliskan saudara di sorga. Kalau tidak didapatkan di bumi, nanti di sorga saudara dapatkan. Oh luar biasa. Haleluya, luar biasa saudara. Nah disambut dengan begitu upah, hadiah yang begitu banyak, berlimpah-limpah. Lihatlah saudara ya, percaya karena firman Tuhan berkata, persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak ada yang sia-sia. Oh luar biasa ya, biar kita saudara menanti-nantikan hal tersebut. Puji nama Tuhan. Yuk kita lihat 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ini minggu ketiga ya, nanti saudara masuk dalam kelompok. Yuk harusnya dikerjakan saudara terus menerus ya. Tapi tidak dengan terpaksa lah, tapi dengan ya memang kesadaran ya, karena mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. 2 Korintus 13 ayat 5, 1, 2 ya. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Jadi harus tetap percaya bahwa saudara itu milik Kristus, bahwa Kristus itu ada di dalam hidup saudara. Haleluya. Nah ya, makanya katakan yuk uji. Perlu saudara-saudara lihat dulu, uji juga dirimu sendiri. Nah apakah saat ini saudara itu masih tegak dalam Tuhan, atau saudara sudah ini ya, nah sudah goyah ya, ke kiri dan ke kanan imannya. Selidiki saudara, haleluya, supaya jangan diteruskan. Haleluya. Misalnya saudara mau pergi tadi lah, mau berangkat ke Semarang. Nah ya, Semarang saudara. Nah melewati mana? Melewatin Jalan Magelang ya kita katakan ya. Lewati tempel saudara, kemudian apa? Oke lah kita lanjutkan aja ya, ke Magelang, kemudian apa lagi? Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kemudian sampailah ke Semarang. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah ya, dia akan sampai saudara. Haleluya. Nah begitu juga saudara ya, yuklah. Nah sekarang yuk mari lihat bagaimana, benar enggak? Benar enggak jalanmu? Nah saudara mau ke Semarang, tapi saudara misalnya melenceng. Saudara ini lari ke ini ya, ke Solo. Nah kan sudah lari saudara, harusnya ke utara ya. Ini lari kemana? Lari ke timur. Nanti saudara sampai ke Jawa Timur, bukan ke Jawa Tengah. Semarang kan ibu kota daripada provinsi Jawa Tengah, jangan bingung ya. Kemudian tapi saudara kena melenceng tadi, saudara ke Solo, sampainya ke Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur. Padahal seharusnya saudara ke provinsi Jawa Tengah, Semarang, harusnya ke mana? Ke utara. Tapi saudara lari ke timur, enggak ketemu. Nah harusnya, ini salah ini, aku sudah melencengin, sudah salah. Nah ya saudara harus inilah, ya putar balik supaya sampai ke Semarang. Nah begitu juga ya dengan kehidupan roh, yuk uji saudara ya. Apakah kamu masih tegak ini dalam Tuhan atau sudah goyah? Atau setengah-setengah tidak percaya ada Tuhan enggak ya? Benar enggak ini ya? Benar enggak ada sorga atau tidak ya? Benar enggak hidupku ini ya? Benar enggak aku ini dalam kehendak Tuhan? Benar enggak ini? Nah aku ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yuk selidiki saudara. Haleluya. Nah supaya kalau saudara ragu-ragu, nah ya, supaya saudara jangan teruskan. Haleluya. Jangan teruskan hidup seperti itu. Itu sudah penyimpangan. Saudara tidak akan sampai. Mau ke Semarang, tapi lari saudara ke Solo, lari ke Jawa Timur, ya ke Surabaya, kan gak nyampe. Haleluya.
Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam dirimu? Yakin gak? Siapa yang yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirinya? Katakan saya. Loh, belum semua ini. Siapa yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirinya? Katakan saya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, saudara harus yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Haleluya. Sebab jika tidak demikian kamu nanti tidak akan tahan uji. Karena setiap kita tentu akan menghadapi ujian. Itu Tuhan izinkan. Haleluya. Untuk menguji iman kita, kesetiaan kita, untuk menguji. Nah ya, saudara, nah kehidupan kita dalam Tuhan benar atau tidak. Makanya Tuhan izinkan. Tapi kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah hidup kita, maka kita akan jalani ujian-ujian tersebut. Haleluya. Dan ujian tersebut saudara, nah kita terima ya, kita jalani. Nah saudara ya, tapi kita tidak menjadi lemah, tidak membuat kita jadi goyah ya. Tidak membuat kita menjadi ragu, bimbang saudara ya. Tapi kita tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Jadi yakinkan saudara bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirimu. Haleluya. Nah ya, supaya saudara tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Luar biasa ya. Jadi memang saudara ya perlu sekali saat teduh dengan Tuhan. Karena dengan kita bersekutu dengan Tuhan, saat teduh dengan Tuhan saudara, nah merenungkan kehidupan kita. Ini saudara dalam Tuhan, di situ nanti kita akan tahu ya, apakah hidup kita ini tetap di dalam kehendak Tuhan, apakah kita ini masih kuat teguh dalam Tuhan atau sudah kita menyimpang ya. Hampir-hampir saudara kita sudah ini ya, sudah jauh daripada Tuhan. Nah ya, kita perlu selidiki, uji saudara. Haleluya, masing-masing ya, kita pribadi lepas pribadi, ayo uji. Kalau saudara sudah ini ya, terjadi penyimpangan daripada iman, nah supaya saudara kembalilah kepada Tuhan. Haleluya. Nah ya, kalau saudara lemah ya, nah saudara di dalam Tuhan, ayo keluar dari sana. Haleluya, menjadi kuatlah di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, supaya masing-masing kita tidak meneruskan saudara jalan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Tapi kita mau saudara, nah yang tetap kuat dan teguh dalam Tuhan dalam situasi keadaan bagaimanapun. Jadi marilah pemuda-pemudi, yuk mari selidiki saudara, mari perhatikan hidup saudara masing-masing. Nah di dalam Tuhan saat ini bagaimana ya? Apakah seperti yang sudah Tuhan kendaki atau saudara ya sudah ada penyimpangan lah ya dari kebenaran, dari iman, dari kasih saudara yang mula-mula, supaya saudara tidak teruskan, saudara kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Haleluya. Kembalilah saudara kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara ya, dengan tidak membuang-buang waktu, dengan tidak menunda-nunda saudara ya, supaya masa muda saudara benar-benar masa muda yang penuh berarti saudara di dalam Tuhan. Haleluya. Yang menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Nah karena setiap kita, setiap saudara yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah jadi tidak hanya saudara sekedar anak Tuhan datang beribadah tanpa ada yang diperbuat dikerjakan, tidak ya. Tetapi Tuhan mau pakai setiap kita, siapapun saudara, siapapun kita, Tuhan mau pakai saudara. Jadi kita perlulah ya melihat, memperhatikan kehidupan kita ini ya. Nah kalau tidak benar saudara, tidak berkenan, jangan teruskan, yuk berhenti, keluar dari sana, kembalilah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Nah jikalau selama ini persekutuan saudara sudah kendor saudara atau tidak saudara kerjakan, ayolah kembalilah saudara ya dalam persekutuan dengan Tuhan, melekat kembali kepada Tuhan, mendekat kembali kepada Tuhan saudara ya, supaya saudara bisa kuat dan teguh di dalam Tuhan. Oke lah, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Nah ya, oke, Sabtu depan aja kita sambung supaya kita dikatakan tadi firman Tuhan tidak menjadi lamban ya. Agar kamu jangan menjadi lamban dikatakan, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah ya. Tentu saudara, kalau bersungguh-sungguh hati tentu tidak akan menjadi lamban. Tidak akan menjadi lamban saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Saudara pasti mengejarnya sampai saudara mendapatkannya.
Haleluya. Nah, kalau saudara sudah mendapatkannya, tentu saudara tidak akan melepaskannya. Ya, tetap memegangnya, tetap hidup di dalamnya, ya. Jadi menjadi pemuda-pemudi yang kuat teguh di dalam Tuhan, ya. Dalam ujian, dalam persoalan saudara, dalam pergumulan, ya, pencobaan-pencobaan saudara yang Tuhan izinkan. Nah, itu semuanya tidak membuat saudara menjadi lemah, tetapi tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang kuat, Tuhan yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Dia batu karang. Begitu juga lah setiap anak-anak Tuhan, kalaupun saudara masih pemuda-pemudi di akhir zaman ini, tapi sepanjang saudara mau hidup dalam Tuhan, saudara tidak akan tergoyahkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau mengejar hari-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tiap-tiap hari, bukan hanya pada saat ini Tuhan. Dekat padamu itulah rindu daripada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kita membuka hati kita. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, mengangkat tangan kami kepadamu Tuhan. Karena kami ingin dekat denganmu. Oh, rabaseka nama tidak bertanda Tuhan. Ini nama tidak berseka dapatin. Ini dapat tanda Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi kerinduan, menjadi dambaan dalam hidup kami Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari pemuda-pemudi dengan kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati, yuk angkat kedua tanganmu pada Tuhan. Mari kita nyatakan penyembahan kepada Tuhan. Dekat padamu Tuhan itu rindu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu.
dengan segenap hati kita. Haleluya, kita tak mengangkat hati dan tangan kita memandang wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, memandang wajah-Mu, amin Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Bapa yang dalam sorga. Dekat padamu Tuhan, itulah menjadi kerinduan kami. Sehingga kekuatan yang daripada mengalir dalam hidup kami Tuhan Yesus. Untuk bisa kami teguh terus untuk hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami memiliki kesungguhan hati untuk hidup dalam Engkau Tuhan. Sambil menantikan pengharapan-pengharapan itu menjadi satu milik yang pasti dalam kehidupan kami. Tidak ada satu pun Tuhan yang tergoyahkan. Tidak ada satu pun yang menjadi lemah Tuhan. Tidak ada satu pun yang mengundurkan diri. Tapi semuanya tetap kuat teguh dalam Engkau Tuhan. Dengan mata yang memandang kepadamu. Dengan berpengharapan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Firman Tuhan yang sudah mereka terima. Biarlah firman Tuhan itu menjadi milik mereka. Firman Tuhan itu bekerja terus di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap pemuda-pemudi akan mengerjakannya. Akan melakukannya Tuhan. Sebab mereka mengasihi Engkau Tuhan. Mereka percaya kepadamu. Mereka percaya kepada janji-janji-Mu. Mereka percaya kepada firman-Mu. Mereka percaya kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, roh jahat setan penipu kegelapan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama tawar hati, bimbang keraguan. Roh duniawi mengeraskan hati. Dalam nama Yesus. Dalam nama tinggalkan setiap pemuda-pemudi remaja dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Kami melepaskan Roh Kudus yang luar biasa bekerja terus bagi setiap pemuda-pemudi, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari silakan duduk. Haleluya. Adakah di antara saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami? Yuk mari lihat kiri kanannya, yang pemuda. Yuk mari, haleluya. Yang baru pertama kali datang beribadah. Oke, puji nama Tuhan, Tuhan memberkati ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik, ya kita akan menggenapkan firman Tuhan ya. Kalaupun masih muda,
Nah, satu rencana Tuhan yang luar biasa. Siapa namanya? Frans. Oke ya. Selamat datang ya Frans ya. Selamat beribadah bersama dengan kami. Haleluya, hingga pada akhirnya kita akan menggenapkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya nanti ada di selebaran ya, tapi tidak apa-apa saya ini sampaikan sedikit ya. Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:3, upah dosa itu adalah maut, tapi kasih karunia dalam Kristus Yesus yaitu hidup yang kekal. Oh luar biasa ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal ya. Secara pribadi mari Frans terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Karena Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati ya, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, nah dia dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Puji nama Tuhan ya. Mari kita genapkan firman Tuhan. Saya akan tuntun Frans untuk menggenapkan firman Tuhan. Untuk itu ya ulangi kembali apa yang saya doakan, ucapkan, ulangi kembali dengan sikap doa, dengan mengeluarkan suara ya. Tentu pemuda-pemudi yang duduk, oke saudara berdoa ya supaya lawatan Tuhan terjadi luar biasa. Yuk mari Frans ikutin ya. Ulangi kembali apa yang saya doakan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya Saya membukakan hati saya untuk menerima Yesus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat sebagai Juru Selamat pribadi saya. pribadi saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya menyadari saya menyadari saya orang berdosa. saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan, Banyak dosa saya, tapi Tuhan. saya tahu, Tapi saya tahu, saya percaya saya percaya di dalam Tuhan Yesus di dalam Tuhan ada Yesus pengampunan. ada pengampunan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengakui saya mengakui segala dosa-dosa saya. segala dosa-dosa saya. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya, Tuhan. Kuduskanlah saya Tuhan Kuduskanlah saya, dengan Tuhan. darah-Mu Dengan darah yang sudah tercurah. yang sudah tercurah. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk pengampunan untuk pengampunan yang Kau berikan. yang Kau berikan. Pada saat ini Pada saat ini saya sudah menjadi saya sudah menjadi ciptaan baru. ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. yang baru sudah datang. Saya akan mengikut Tuhan Yesus Saya akan mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan setia. dengan setia. Tuliskanlah nama saya Tuhan Tuliskanlah nama saya, Tuhan, dalam buku kehidupan-Mu dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. di sorga yang kekal. Jikalau Tuhan Yesus Jikalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kedua kalinya, saya bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Di dalam nama Tuhan saya sudah Yesus, memiliki kuasa saya sudah memiliki untuk kuasa mengusirkan untuk mengusirkan segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, sakit, penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Satu orang selamat, beribu-ribu malaikat Tuhan di surga bersuka cita. Tentu kita juga bersuka cita ya, menyambut saudara kita Frans ini bisa beribadah bersama dengan kita. Mari setia terus mengikut Tuhan sampai kepada kesudahannya. Yuk tanya, ada yang perlu kita doakan? Apa yang dirindukan Frans untuk doakan? Sekolah ya, sekolah. Oke lah ya, supaya mengenal Tuhan lebih lagi ya. Kemudian mungkin keluarga ya. Dari mana asalnya? Dari Nabire ya. Ya, kita berdoa yuk. Mari pemuda-pemudi arahkan tangan saudara. Kita berdoa untuk saudara kita Frans ini. Kita bersatu dalam doa Bapa yang berada di sorga. Terpujilah nama-Mu untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Di masa muda Frans ini Tuhan Kau sudah selamatkan. Hari ini Tuhan Yesus Engkau sudah memulai pekerjaan-Mu dalam kehidupannya. Tentu Tuhan akan teruskan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus biarlah dia mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Pengenalan akan Tuhan bertambah-tambah menjadi miliknya. Pribadi Tuhan biarlah Engkau nyatakan dalam hidupnya Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus demi nama Yesus. Terima
Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Berkati hidupnya Tuhan, masa mudanya Tuhan, takut akan Tuhan menjadi miliknya. Berkati studinya Tuhan, tolong dia. Berikan hikmat kepintaran Tuhan. Pergunakan waktu-waktu yang ada. Dia bisa mempergunakannya Tuhan. Dalam nama Yesus dia pergunakan kesempatan yang ada Tuhan. Supaya dia bisa mengikuti, bahkan menyelesaikan pendidikannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang tuanya, keluarganya Tuhan yang ada di Nabire. Tuhan melawat mereka, keselamatan daripada Tuhan menjadi milik mereka. Berkati hidup mereka, pekerjaan usaha mereka. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan padamu kuasa-Mu bekerja luar biasa. Segala pencarian setan, kegelapan Engkau. Dalam nama Yesus, kegagalan dalam nama Yesus duniawi tidak bisa menjamah perasaan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, syukur bagimu Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, terus berkati ya. Yuk mari silakan duduk. Mari setia terus mengikut Tuhan sampai kesudahannya. Haleluya. Puji nama Tuhan, yuk mari kita lanjutkan acaranya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, kami mengucapkan selamat datang untuk saudara kami Frans yang baru pertama kali bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Mari setia terus dalam mengikut Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Pengumuman yang pertama ada ibadah Minggu Raya kita. Haleluya. 2 kali ibadah di tempat ini jam 8 pagi dan jam 5 sore. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya, karena diberi kedua kesempatan. Haleluya, ada 2 kali kesempatan beribadah di tempat ini, pagi hari jam 8 dan juga sore hari jam 5 sore. Mari kita bawa teman-teman kita untuk semuanya bisa datang beribadah pada Tuhan. Hari Senin ada penginjilan perkunjungan. Mari terus dikerjakan penginjilan perkunjungannya di setiap wilayahnya masing-masing, di barat, timur, utara, dan selatan. Haleluya. Kita bisa saling mengingatkan, kita saling mendorong di dalam kasih. Haleluya. Untuk bawa teman-teman kita beribadah kepada Tuhan. Hari Jumat ada latihan pujian penyembahan musik di tempat ini jam 6 sore. Haleluya, sampai dengan jam setengah 8 malam. Dilanjutkan dengan ibadah doa syafaat tempat ini jam setengah 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Haleluya. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja bisa ikut ambil bagian di dalam ibadah doa syafaat kita. Dan juga mungkin ada yang mau ikut latihan PWMC, mari semuanya bisa datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari Sabtu depan ibadah pemuda-pemudi remaja kembali di tempat ini jam 6 sore. Mari semuanya yang sudah hadir pada hari ini, datanglah kembali hari Sabtu depan. Kita bawa juga teman-teman kita yang mungkin hari ini tidak hadir, bawa mereka untuk bisa datang Sabtu depan dan juga kita kerjakan untuk jiwa-jiwa barunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Dan satu pengumuman lagi, sebelumnya nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu, kita kumpul per wilayah. Haleluya, untuk kita bisa membicarakan setiap jiwa-jiwa di setiap wilayah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau memberi yang terbaik. Haleluya, sebelum kita memberi persembahan kita satu hati, kita berdoa. Haleluya Bapa yang di dalam nama Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, ibadah pemuda-pemudi remajamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, terima kasih Tuhan untuk hadiratmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, pemuda-pemudi remaja Tuhan diingatkan kembali, kami dipulihkan Tuhan, kesungguhan hati Tuhan boleh menjadi milik kami Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, sehingga kehidupan kami juga Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan, di dalam nama Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Setiap benaran firman-Mu Bapa boleh menjadi rema dalam hidup kami, dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau memberkati setiap kami Bapa, pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa. Berkati Tuhan studi kami, berkati Tuhan perkuliahan kami, berkati pekerjaan kami, bahkan Tuhan Kau memberkati Tuhan yang menjadi saluran berkat kami Tuhan, orang tua kami, keluarga kami, semuanya Kau yang memberkatinya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kelimpahan menjadi milik kami Tuhan, berkat-berkat melimpah atas kami Tuhan, di dalam nama Tuhan
Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan dalam nama Yesus Tuhan memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur dan sukacita Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, pekerjaan setan, kebiasaan, keraguan, ketakutan tidak ada bagian atas kami, sungut-sungut menggerutu tidak ada bagian atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan yang terbaik dan kami memberi yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, yang siap memberi dengan sukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Kami menyatakan Tuhan betapa baiknya, betapa besarnya kebaikan atas kami Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan untuk lawatanmu yang sudah terjadi di ibadah pemuda-pemuda remaja nih dari awal pertengahannya pada saat ini. Pujian penyanyian musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan, biar menjadi persembahan yang harum menyenangkan Engkau. Kebenaranmu sudah disampaikan dan sudah menjadi milik setiap umatmu Tuhan Yesus. Dan mereka akan melakukannya Tuhan Yesus, yang akan mengubahkan kehidupan mereka, membuat mereka tidak akan pernah sama. Terima kasih Bapa untuk setiap pemuda-pemudi yang sudah ambil bagian pelayanan di dalam ibadah pemuda-pemudi remaja ini. Tentulah Tuhan persekutuan mereka dengan Engkau Tuhan, jeripaya mereka tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan besok hari kami akan datang ibadah Tuhan, ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan, dan tidak ada satu pun di antara umat Tuhan yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Biar kerinduan akan Tuhan itu melanda setiap umat Tuhan ini di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami juga sangat percaya Sabtu depan ibadah pemuda-pemudi remaja ini semakin luar biasa dalam nama Yesus. Biar itu jadi, karena setiap pemuda-pemudi akan melakukan apa menjadi bagiannya. Dan pemuda-pemudi yang sudah datang pada Sabtu ini, Sabtu depan mereka datang, yang belum datang Tuhan, bahkan pemuda-pemudi yang berjanji itu datang, biar Sabtu depan mereka datang Tuhan. Yang sudah lama tidak datang mereka datang. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu. Kalaupun nanti selesai ibadah ini Tuhan, setiap wilayah akan masuk kelompok-kelompoknya dengan sukacita, dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka akan membicarakan dan mengerjakan Tuhan Yesus setiap jiwa-jiwa di wilayahnya masing-masing dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan kalaupun nanti Tuhan akan pulang ke tempat masing-masing, Tuhan menyertai perlindungan daripadamu Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, maut, celaka, pencuri, perampok manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah satupun dari antara kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima berkat daripadamu Tuhan, kasih anugerah daripada Yesus Kristus, dan kasih Bapa yang besar dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji